Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hermawati dengan NIM PO 7124220008 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, mekanisme persalinan, dan kepala janin. Simak terus video ini ya teman-teman. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anatomi panggul. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Nah, tulang panggul ini terdiri atas 4 tulang, 2 tulang pangkal paha, oskosaya, 1 tulang kelangkang, osakrum, dan 1 tulang tungging, oskoskikis. Tulang pangkal paha ini terdiri atas 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tulang usus, os ilium, tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan, os pubis. Pada tulang usus ini terdapat pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat bagian menonjol ke depan yang disebut sias, spina iliaca anterior superior. Nah, di bawah sias ini terdapat sia yang disebut spina iliaca anterior inferior. Pada bagian crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut dengan sips, spina iliaca posterior superior. Nah, di bawah sips ini terdapat tonjolan yang disebut spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat teki yang disebut incisura ischiadica mayor. Nah, di bawah incisura ischiadica mayor ini terdapat pinggiran yang berduri disebut dengan spina ischiadica. Nah, di bawah spina ischiadica ini terdapat teki yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Pinggiran bawah tulang duduk yang sangat tebal yang menopang berat badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 lubang disebut dengan foramen obturatorium. Di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Nah, tungkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Pada ramus kiri dan kanan yang membentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang berbentuk segitiga terdiri dari 5 ruas tulang disebut dengan foramina sacralia anterior. Bagian ini dilalui oleh urat-urat syaraf yang akan membentuk versus sacralis. Nah, pada bagian dari osakrum yang terdapat tonjolan disebut dengan promontorium. Nah, pada bagian osakrum ini terdapat coek-coek berduri yang disebut dengan crusta sacralis. Tulang tungging berbentuk segitiga yang terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul tambah besar. Kecil ditentukan oleh 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil berbentuk bulat oval. Batas-batasnya yaitu promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior ossis pubis, dan pinggir atas simfisis. Pintu atas panggul ditentukan dari 3 ukuran. Yang pertama, diameter conjugata vera yang diukur dari muka belakang promontorium ke pinggir atas simfisis pubis dengan ukuran 11 cm. Diameter conjugata versa diukur dari ukuran melintang dari linea innominata, diambil tegak lurus dari conjugata vera dengan diameter 12, cm. Yang terakhir,
Diameter conjugata oblik yang diambil dari ukuran serong articulation sacroiliaca ke tuberculum pubicum dengan diameter 13 cm. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum segitiga dibatasi oleh arcus pubis. Dan pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran, yaitu yang pertama ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum dengan diameter 11,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan dengan diameter 10,5 cm. Yang terakhir, diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang 7,5 cm. Selanjutnya mengenai mekanisme persalinan. Tahap pertama, proses persalinan adalah engagement, yang artinya kepala sudah masuk panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus menurun dan proses ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalis dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir ini disebut dengan synclitismus. Nah, ini namanya synclitismus. Lalu jika kepala janin mendekati promontorium, maka disebut asynclitismus. Kemudian apabila kepala janin mendekati simfisis, itu dinamakan asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah ketika kepala janin ini sudah mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan jalan lahir, maka kepala janin akan mengalami fleksi, yang mana fleksi itu dagu mendekati dada janin. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, janin akan terus terdorong turun dan karena terhambat koksidis, maka terjadilah putar paksi dalam karena janin menyesuaikan jalan lahir. Setelah putar paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi adalah dagu menjauhi dada janin. Setelah ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadilah putar paksi luar. Nah, bisa dilihat pada video kalau ekstensi itu dagu janin menjauhi dada janin. Tahap selanjutnya putar paksi luar bisa terjadi karena bahu menyesuaikan sumbu jalan lahir. Setelah putar paksi luar selesai, maka akan terjadilah ekspulsi di mana posisi janin akan lahir seluruhnya. Selanjutnya, anatomi kepala janin terdiri dari dua, yaitu bagian muka dan bagian tengkorak. Bagian muka terdiri dari os orbita tulang dahi, os nasal tulang hidung, os maxillularis rahang atas, os mandibularis rahang bawah, os mento dagu dan submento. Selanjutnya, tulang tengkorak terdiri dari 4 os frontalis dahi, os temporalis pelipis, os variantalis, dan os civitalis. Tulang tengkorak terdiri dari 4 sutura. Sutura frontalis terdapat antara frontal kiri dan kanan. Sutura coronaria kanan dan kiri ubun-ubun besar. Sutura sagittalis yang menghubungkan ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil. Dan sutura lambodea kanan dan kiri ubun-ubun kecil. Selanjutnya, pada tulang tengkorak terdapat 2 ubun-ubun. Ubun-ubun disebut juga dengan ventriculum. Ubun-ubun besar atau ventriculum mayor, ubun-ubun kecil atau ventriculum minor. Ventriculum mayor berbentuk segi 4 yang membentuk 4 buah sutura, 2 sutura coronaria, 1 sutura frontalis, dan 1 sutura sagittalis.
Ventriculum minor atau ubun-ubun kecil berbentuk segitiga yang membentuk 3 buah sutura, 1 sutura sagittalis dan 2 sutura lambodea. Baiklah, itu saja video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.